Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kemarin sudah menyelesaikan pertemuan hingga ujian tengah semester dan semoga di hari-hari ini tugasnya dilengkapi atau segera dikirimkan dan di pertemuan selanjutnya kita akan mempresentasikan tugas tersebut. Dan sembari menunggu tugas tersebut dikumpulkan, maka di sini saya akan menjelaskan pengantar terkait Al-Adillah Asy'ariyah Al-Muttafaq 'alaiha. Jadi setelah kemarin kita membahas tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mana keduanya merupakan sumber hukum utama di dalam agama Islam, maka terdapat dua sumber hukum di dalam Islam yang itu disepakati oleh para ulama usul fiqh sebagai sumber hukum utama di dalam Islam setelah Al-Quran dan Sunnah, yaitu ijma' dan qiyas. Namun dalam pembahasan kali ini kita akan berfokus pada ijma terlebih dahulu. Adapun kias akan kita bahas di pertemuan selanjutnya karena ada banyak hal terkait dengan kias itu sendiri. Ijma se- eh, untuk memulai pertemuan kita ini adalah pertanyaan apakah ijma dan kias dapat kita gunakan dalam menyimpulkan hukum? Apakah penggunaan ijma dan kias itu bisa hanya menjadi sumber hukum atau bisa disimpulkan hukum sesuatu dari ijma atau dari kias. Seperti kita ketahui, kita sudah pelajari di masa KMI juga ya, bahwasanya ijma itu secara lugotan itu adalah eh, ittifaq. Nah, adapun secara istilahan, nah di sini ijma itu memiliki beberapa variabel, yaitu kita bisa melihat ittifaqul mujtahidin min ummati Muhammad ba'da wafatihi fi asri minal usur ala hukmin syar'i. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana ijma itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah ittifaqul mujtahidin, dan mujtahidinnya terdiri dari umat Muhammad yang mana ijma tersebut dilaksanakan ba'da wafatihi, dan ijma tersebut berkonsensus atau berittifak pada hukmun syar'i. Dan rukun dari ijma itu hanya satu, yaitu ittifaqul mujtahidin. Tentu meskipun hanya satu ini menjadi agak sulit karena bentuk ittifak itu bagaimana dan siapa saja mujtahid yang berhak memberikan pendapatnya itu juga menjadi hal lain. Ini secara definisinya. Dari definisi tersebut, kita bisa melihat bagaimana ada beberapa syarat-syarat ijma yang seperti kita simpulkan dari definisi tadi ya. Jadi di awal tentang syartul mujtahid. Jadi hal pertama yang harus kita pahami adalah ijma itu selalu berkaitan dengan mujtahid. Jadi posisinya di sini bukan hanya muttabi atau bahkan muqallid, tapi harus mujtahid karena mujtahid itu memiliki posisi atau memiliki kafaah atau kompetensi untuk menyimpulkan hukmun syar'i. Dan di dalam syaratnya itu tidak disebutkan berapa, hanya ada adadul mujtahidin. Adat di sini berarti ada banyak mujtahid. Tentu kalimat ini ya agak sulit dipahami karena banyak itu punya banyak definisi ya. Lebih dari tiga itu banyak, lebih dari 10 itu banyak. Tapi di sini beberapa. Tapi kalau kita lihat lagi adadul mujtahidin berarti menunjukkan jumlah mayoritas. Jadi jumlahnya besar, yang itu menunjukkan mayoritas mujtahid, mewakili semua mujtahid yang ada di bumi ya. Lalu mujtahid tersebut harus berasal dari mukhtalafil amsor, dari berbagai kota, dari berbagai negeri, dari berbagai daerah. Mereka memiliki latar belakang sosial budaya yang berbeda. Jadi mujtahid tersebut tidak hanya mujtahid Timur Tengah atau mujtahid Indonesia atau Asia Tenggara, tidak, tapi harus mewakili berbagai negeri atau berbagai daerah. Ini untuk menunjukkan bagaimana suatu hukum tersebut bisa berlaku secara general atau berlaku umum. Masih ingat ya bagaimana kaidah eh, al-Islam atau hukmun syar'i itu harus berlaku fi kulli makan wa kulli zaman. Sholahiyatuhu li kulli zaman wa makan. Nah, untuk mau untuk mengisi atau untuk memenuhi syarat
sholahiyatuhu likulli makan, maka perlu adanya mujtahid dari berbagai negeri, dari berbagai latar belakang kebudayaan yang berbeda, agar hukum tersebut bisa diaplikasikan di berbagai tempat dan tidak hanya terbatas pada tempat-tempat tertentu. Lalu juga di sini ada syartul ittifaq. Ittifaq tersebut bagaimana? Ittifaq tersebut adalah ittifaqul ulama terhadap hukum syar'i. Yang mana di sana ada dua ittifaq ya. Jadi ada ya beberapa seperti Abdul Wahab Kholaf itu membagi ittifaq atau ijma ke dalam ijma shorih dan ijma sukuti. Jadi ijma shorih itu adalah ibda'u kulli ra'yin. Jadi setiap mujtahid mengemukakan pendapat mereka tentang hukum satu hal, masing-masing berpendapat, lalu di akhir disimpulkan dari berbagai pendapat tersebut mana pendapat yang paling kuat. Itu ijma shorih. Adapun terdapat juga al-ijma as-sukuti, di mana tidak semua mujtahid mengemukakan pendapatnya, jadi hanya beberapa perwakilan saja yang memberikan pendapat. Adapun mujtahid-mujtahid lainnya itu hanya diam dalam artian mereka setuju menyepakati eh, pendapat tersebut. Itu al-ijma as-sukuti. Dan di sini kita harus garis bawahi bahwasanya yang dimaksud dengan ijma itu adalah ittifaq terhadap hukum syar'i, terhadap hukum syar'i. Dan syartul ijtihad di sini, jadi kalau mujtahid yang tadi sudah berasal dari mana saja dan bagaimana cara ittifaqnya, tapi ada yang paling penting juga bagaimana ijtihad tersebut. Jadi ijtihad yang dimaksud sah di dalam ijma itu adalah ijtihad yang dilakukan oleh seseorang yang adil dan majanib anil bid'ah, orang yang adil dan juga jauh dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Dan ijtihad tersebut harus al-i'timad ala nassin wa qiyasin. Jadi ijtihad tersebut sumbernya berasal dari Quran dan Sunnah. Nas di sini adalah Quran dan Sunnah, dan kemudian dikiaskan dengan permasalahan di yang belum tercantumkan secara jelas di dalam teks tersebut. Jadi misalkan kayak narkoba. Narkoba itu tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, lalu kemudian diambil bagaimana nas yang berkaitan dengan syai'un muskir. Lalu dikiaskan, dan dari situlah kemudian muncul bagaimana ijma para ulama terkait apakah hukum dari narkoba tersebut. Itu tadi terkait syarat ijma. Jadi ada syaratul mujtahid, ada syarhul ittifaq, dan syarhul ijtihad. Lalu selain itu, apakah mungkin pelaksanaan ijma? Jadi ulama di sini berbeda pendapat. Ada beberapa ulama yang bilang bahwasanya ijma itu benar-benar tidak mungkin dilaksanakan. Ada juga yang mungkin saja untuk hari-hari ini ya, maksudnya hari ini di abad ini, apakah mungkin? Karena ijma yang sudah terjadi itu adalah ijma di zaman sahabat. Apakah di zaman tabi'in atau tabi'in itu bisa disebut ijma juga? Apakah di zaman daulah Islamiyah itu bisa disebut ijma juga? Itu ada ulama berbeda pendapat. Nah, lalu untuk pelaksanaannya hari ini, di hari-hari ini, di abad-abad ini, apakah mungkin? Nah, pertama misalnya dari kelompok Syiah dan Mu'tazilah. Mereka kedua kelompok ini berpendapat bahwasanya ijma itu tidak mungkin dilaksanakan. Mengapa? Mereka beralasan karena klasifikasi mujtahid dan mengumpulkan mereka adalah mustahil. Tentu ini bisa kita lihat lebih lanjut ya. Jadi bagaimana mereka melihat mujtahid itu adalah sesuatu yang azim, sesuatu yang sakral. Jadi tidak mudah melabeli seseorang itu untuk menjadi mujtahid. Beda dengan gelar kedokteran atau gelar akademis. Jelas dia sudah selesai kuliah, dia sudah selesai sekolah, dia mendapatkan gelar S1, S2, S3 itu bisa diklarifikasi. Tapi kalau mujtahid, apalagi tadi adil dan majanib anil bid'ah, tentu bid'ah di situ luas sekali. Dalam beberapa konteks, hal-hal yang harusnya tidak disebut bid'ah, tapi bagi ulama yang lain dari golongan yang lain menyebutnya itu sebagai bid'ah. Gitu. Jadi itu yang membuat kelompok Syiah dan Mu'tazilah menganggap tidak mungkin ijma itu bisa dilakukan, dan mengumpulkan mereka semua dalam satu waktu di satu tempat itu juga mustahil. Karena tadi
kita tidak tahu klasifikasi mereka dan bagaimana sedunia ini ada berapa banyak mujtahid dan bagaimana agar mereka semua itu bisa hadir di satu waktu di satu tempat. Nah, itu menurut Syiah dan Mu'tazilah sulit dilakukan. Bukan sulit, bahkan tidak mungkin. Nah, adapun ada yang bilang bahwasanya mungkin tapi bersyarat. Misalnya Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal menyebutkan bahwasanya ijma itu dilakukan di zaman sahabat karena waktu itu umat muslim masih terkonsentrasi di Mekah, Madinah, dan di beberapa tempat lainnya seperti ada di Damaskus, di Irak, di Yaman, dan di Mesir. Dan itu semuanya masih terjangkau. Adapun setelah zaman sahabat, di zaman Daulah Islamiyah, Daulah Bani Umayyah, Daulah Bani Abbasiyah, dan seterusnya, umat muslim berkembang semakin luas sampai ada di mana-mana, sampai di benua-benua lain. Dan ini sangat membuat itu sulit untuk dilakukan. Nah, maka tapi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tidak bilang bahwasanya ijma itu tidak mungkin. Mereka bilang mungkin saja. Yang penting perlu usaha keras untuk mengadakannya. Karena tadi mungkin karena kemajuan zaman, mungkin bisa hari ini ya ada teknologi seperti Zoom atau eh, Google Meeting dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa difasilitasi seperti itu. Tapi yang pasti mereka bilang itu mungkin dan perlu usaha keras untuk mewujudkannya. Karena tadi untuk mengklasifikasikan mujtahid itu yang bagaimana, lalu juga bagaimana agar mendatangkan mereka di satu tempat, di satu waktu untuk berbicara tentang satu hal atau beberapa hal berkaitan dengan hukum syar'i. Nah, lalu tapi di antara kedua pendapat ini terdapat pendapat yang paling banyak yaitu dari jumhur ulama, dari mayoritas ulama berpendapat bahwasanya ijma itu mungkin dilaksanakan. Dia tidak mustahil, dia mungkin. Karena apa? Karena ijma itu pernah dilaksanakan pada zaman dahulu. Nah, sekarang ini juga bisa dibentuk, bisa dilaksanakan ijma dalam berbagai bentuk, tidak literally ijma gitu, tapi bisa disebut dengan muktamar, konferensi dan sebagainya oleh lembaga dan komunitas-komunitas tertentu. Dan jumhur ulama di sini melihat ijma itu tidak harus tidak harus sedunia, tapi karena sebumi ini punya beberapa beberapa kepentingan tersendiri, jadi ada beberapa keputusan-keputusan yang itu modelnya adalah bersifat lokal, nasional, atau regional. Seperti ulama Asia Tenggara, ulama Timur Tengah, ulama Eropa dan Amerika, ulama Asia, Afrika. Nah, itu dianggap cukup mewakili mereka semua, cukup mewakili daerah-daerah tersebut. Karena kalau sedunia dikhawatirkan ya tadi itu lebih ketidakmungkinannya dan juga karena banyak hal yang membuat sepertinya agak sulit untuk dilaksanakan dan juga mungkin isunya melebar gitu ya. Itu jadi terdapat tiga pendapat ini. Yang pasti adalah ijma itu pernah dilaksanakan dan mungkin dalam waktu hari-hari ini ada konferensi-konferensi, ada muktamar, ada multaqo ulama yang itu dimaksudkan membentuk konsensus atau kesepakatan bersama dari para ulama atau orang-orang yang kompeten di bidangnya. Dan ini adalah beberapa contoh ya. Di yang sebelah kanan ini ada deklarasi Mekah. Nah, deklarasi Mekah ini hasil usaha atau luaran dari konferensi dari organisasi kerjasama negara Islam (OKI) yang dalam rapatnya yang ke-14 di Mekah. Nah, maka di sini mengeluarkan deklarasi Mekah. Hmm, ya, yang di dalamnya terkait ya poin-poin yang disepakati bersama khususnya tentang masalah kehidupan sosial dan juga kehidupan bersama. Lalu juga dari dari OKI juga dari Munazomah Ta'awun Al-Islami yang di sebelah kiri kita bisa melihat bagaimana ada dokumen yang dikeluarkan yang ini menjadi dokumen kehidupan bersama atau yang menjadi pedoman kehidupan bersama yang disepakati oleh para ulama di organisasi organisasi kerjasama negara Islam atau OKI. Ya, dokumennya disebut sebagai At-Ta'ayush wa Ta'aruf fil Islam Mafahim Muyassarah. Nah, di sini syaroka fi idadil kitab eh, Nuhbah Mumayyizah minal ulama wal mutaqifin min mukhtalafi dualil a'lam al-islami. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana naskah ini disepakati atau disusun oleh berbagai ulama dan juga muthaqaf. Ada budayawan
dari mukhtalaf dualil alam al-islami, dari negara-negara Islam yang tersebar. Ini mungkin untuk memenuhi syarat min mukhtalafil amsor dan juga adadul ulama. Jadi adadul mujtahidin. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana dokumen tersebut merupakan salah satu usaha, salah satu bentuk yang mungkin bisa disebut kias kontemporer ya, yang berkaitan dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Lalu apakah fatwa MUI merupakan ijma? Nah, ini silahkan coba antum tanya, antum searching, lalu antum renungin dan antum analisis kira-kira apakah fatwa MUI itu termasuk ijma atau tidak. Dan kalau ijma itu berlaku untuk mana? Apakah untuk Indonesia saja atau untuk sebagian orang saja? Ini ada contoh beberapa fatwa MUI yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ini ada, antum bisa melihat ya bagaimana apakah fatwa itu hukum positif atau tidak. Di sini ada beberapa pendapat ya. Jadi ada yang berpendapat bahwasanya fatwa itu merupakan hukum positif yang mengikat. Jadi dia punya kekuatan hukum. Artinya dia bukan hanya himbauan tapi sebagai ya, perintah. Lalu juga ada yang bilang bahwasanya fatwa MUI itu menjadi sebagai living law, bagaimana hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat gitu. Jadi ini bisa untuk bacaan lebih lanjut terkait apakah fatwa MUI itu termasuk ijma atau menjadi hukum yang mengikat atau bagaimana. Di sini ada dua fatwa ya. Yang pertama terkait fatwa Dewan Syariah Nasional tentang online shop berdasarkan prinsip syariah. Jadi ini mengatur bagaimana seharusnya transaksi jual beli online shop itu agar memenuhi syarat dan rukun dari jual beli di dalam Islam. Dan juga di ini ada fatwa MUI tahun 2014 tentang pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana fatwa MUI itu berkaitan dengan banyak hal, tidak hanya terkait masalah ibadah saja, bahkan muamalah dalam muamalah yang alam artian luas. Di sini bukan hanya muamalah transaksi jual beli, tapi juga terkait pengelolaan sampah dan juga ada fatwa-fatwa lain. Dan yang terbaru adalah terkait fatwa dukungan terhadap Palestina. Nah, ini adalah salah satu bentuk atau beberapa contoh dari fatwa. Nah, jadi silahkan eh, coba antum analisis dan apa pendapat antum terkait apakah fatwa MUI itu termasuk dari ijma atau iya atau tidak, dan kalau misalnya dia ijma maka apa yang harus kita lakukan, kalau tidak berarti apa konsekuensinya gitu. Oke, mungkin itu saja eh, pertemuan hari ini. Untuk selanjutnya silahkan di pertemuan selanjutnya silahkan kita diskusikan hasil UTS kemarin dan juga sembari menjawab pertanyaan barusan terkait ijma, terkait fatwa MUI apakah ijma atau tidak. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.